Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah dan Jumat pagi yang semoga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan, kita ucapkan pada kesempatan pagi hari ini di mana kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang aman. Di mana pada saat yang sama barangkali banyak saudara kita yang tidak bisa untuk melaksanakan suatu ibadah dengan tenang, dengan nyaman, baik itu karena sakit, karena bepergian, karena kondisi perang dan lain sebagainya. Maka pagi hari ini kita sangat bersyukur bisa berkumpul dan juga ngaji bersama, dan tentunya niat kita adalah untuk mengharap ke Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sehat semuanya, Pak? Alhamdulillah. Pada kesempatan Jumat pagi hari ini saya diminta untuk sama-sama ngaji bersama, bersilaturahmi dengan ibu sekalian di Banjiran ini. Maka satu kenikmatan, kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu akan diberikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Di kita datang dari rumah itu berbeda-beda kondisinya, baik itu dari tempatnya yang jauh ataupun dekat, susah maupun mudah, lapang maupun sempit. Barangkali ada di antara saudara kita yang hari ini mungkin gak bisa datang. Kenapa? Karena ada urusan yang lain. Sudah dalam hatinya yang datang, tapi ngurusi anaknya ataupun rumah dan lain sebagainya, akhirnya tidak jadi berangkat. Nah, maka itu semua akan menjadi nilai tersendiri. Setiap langkah yang kita lakukan, yang kita gerakkan menuju masjid ini adalah sebuah kebaikan. Makanya mungkin di sebagian tempat, di masjid-masjid yang lama sudah tua, itu biasanya kalau masjid itu ada ukiran semacam gambar salak. Ini di masjid-masjid yang mungkin tua ya. Jadi masjid nanti digambari di tembok-temboknya ataupun di pintu masuknya itu semacam kayak kulit salak. Untuk apa sih? Itu menunjukkan suatu hadis yang sudah kita sering dengar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh suatu jalan untuk talabul ilmi, untuk belajar, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi karena pada waktu itu dan sampai sekarang itu sama, orang itu tidak mudah untuk mengucapkan kalimat-kalimat asing, terutama bahasa-bahasa Arab. Maka dibuatlah suatu kata yang mudah untuk dikenal oleh kita, tapi bisa mengingatkan akan suatu kebaikan.
Salah kita tahu buah yang paling kita. Tapi sisi lainnya adalah untuk mengingatkan masalah Katolikon siapa saja yang menempuh jalan untuk belajar, sehingga orang ketika masuk masjid melihat kulit salah itu, oh masalah Katolikon. Ingat hadis yang disampaikan oleh gurunya, oleh kiainya, oh masalah Katolikon. Siapa yang menempuh? Berarti ketika dari rumah dia sudah datang, walaupun dalam keadaan susah, gelap misalnya ketika malam hari, terus dia melihat gambar itu masalah Katolikon, dia langsung teringat bahwa saya sudah berjalan jauh, tapi saya yakin bahwa ini semua akan menjadi wasilah dimudahkannya jalan menuju surga nanti. Nah, maka ini suatu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita dan harus kita jaga dan kita syukuri. Bapak-bapak, Ibu, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama membaca satu hadis yang terdapat dalam kitab Al-Jami' Al-Ulum Al-Hikam karangan Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ada sebuah hadis yang cukup masyhur di antara kita, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ya'la Shaddad bin Aus. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana 'ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah, wa idza dabahtum fa ahsinu dhibha, wal yuhidda ahadakum syafratahu wa yurih dhabihatahu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya sesungguhnya Allah telah menetapkan dalam segala sesuatu bentuk kebaikannya. Maka apabila kalian membunuh, bunuhlah itu dengan baik. Kalau kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Dan hendaknya kalian berlaku baik dalam cara penyembelihannya, dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan membuat nyaman hewan yang akan disembelih. Kita tidak akan membahas tentang tata cara menyembelih, berkurban dan lain sebagainya. Tapi ada satu beberapa kalimat di awal yang akan kita bahas bersama pada kesempatan pagi hari ini, yaitu sebuah ayat adalah Innallaha katabal ihsana 'ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan dalam segala sesuatu. Dalam bahasa Arab ada ihsan, ada khair, ada hasan, ada khair. Hasan artinya baik, khair pun artinya baik sama. Tapi meskipun artinya sama-sama baik, hasan baik, khair itu baik, tapi ada makna lain yang ada di dalamnya. Khair itu kebaikan yang dilakukan oleh semua orang bisa. Orang baik melaksanakan suatu amal baik tidak masalah. Orang buruk sekalipun melaksanakan amal baik itu tidak masalah. Itu khair, katanya umum. Jadi khair ini artinya baik, tapi bisa digunakan oleh siapapun. Sekalipun yang melakukan itu adalah orang yang buruk, maka bisa dikatakan dia orang baik pada waktu itu. Itu kata khair. Tapi kalau hasan itu kebaikan yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kalau dikerjakan itu akan mendapatkan pahala. Kalau dikerjakan, hasan ini akan menjadi pahala. Misalnya, ketika kita berbuat baik secara umum, yaitu ada infak. Infak itu baik atau tidak, Pak? Baik. Dan infak, sedekah, berbagi, menyumbang itu bisa dilakukan oleh siapapun. Orang muslim bisa melaksanakan, orang yang tidak muslim pun bisa melaksanakan. Dan itu sama-sama dicap sebagai orang baik ketika di dunia. Yang lalu iman apa sih? Suka memberi, ngasih kepada orang lain, bantu dan lain sebagainya. Maka manusia itu akan memberikan stempel, ya, oh orang itu baik karena ada perbuatan tertentu, memberi, menolong dan lain sebagainya. Itu siapapun bisa melakukan. Perbedaannya apa? Kalau perbuatan baik itu dilakukan oleh orang muslim, maka akan ada balasan
yang bisa jadi tidak dibalas pada waktu itu. Kita hari ini sedekah misalnya, kemudian kok setelah bersedekah kita tidak diberikan balasan langsung, padahal sudah ngaji misalnya, sampai sedekah 1.000 akan dibalas 10 kali, berarti 10.000. Nah, sedekah masjid, kalau bulan-bulan diberikan, nah balasannya tidak seperti itu. Ya, ada kalanya balasan sedekah itu langsung diberikan waktu itu, hari besoknya ataupun di satu saat. Tapi terkadang juga balasan itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nanti tabungan ketika di akhirat. Jadi nggak dibahas dunia. Maka kalau hari ini kita berbuat baik kok belum dibalas, maka jangan pernah disesali. Ya semoga masjid malah balasnya apa-apa. Matur suwun ya orang, nah, misalnya dari takmir juga misalnya. Maka jangan sampai kita menyesal. Kenapa? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami itu berbuat baik, memberikan makan kepada kalian untuk apa? Liwajhillah, untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. La nuridu minkum, kami enggak butuh kepada kalian apa? Jazaa'an wala syukura, balasan dan syukur. Syukur itu kalau bisa dia matur terima kasih dan sebagainya. Karena barangkali ada orang yang ketika berbuat baik, ini sih ampun baik, gak ada balasan, gak ada ucapan apapun. Maka ketika hal itu terjadi pada kita, padahal mungkin barangkali misalnya orang lain diberikan hal yang sama, sudah memberikan kebaikan, terus diberikan balasannya, baik itu ucapan terima kasih, dihormati dan lain sebagainya. Kok kita tidak pada saat itu? Maka yakinkan bahwa kita ini mau berbuat baik itu siapa bantu? Berbuat baik itu kata siapa? Kalau misalnya manusia tidak membalas kebaikan itu, tetap berbuat baik apa enggak? Yakin? Kalau kita berbuat baik terus manusianya malah tidak berbuat baik sama kita, tidak dianggap bahkan, tetap berbuat baik apa enggak? Harusnya baik apa enggak? Harusnya tetap berbuat baik, karena kebaikan kita itu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dibalas oleh manusia, mau dianggap atau tidak, itu tidak menjadi urusan, karena yang kita harapkan adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau orang muslim berbuat baik contohnya sedekah, maka bisa jadi balasannya kontan pada waktu itu, bisa jadi balasannya besoknya, ataupun bahkan Allah menahan untuk menjadi tabungan ketika di akhirat kelak. Ketika orang itu mati, maka dia melihat tuh, saya punya pahala banyak. Maka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iya, ini pahala sedekahmu kepada fulan, ini pahala sedekahmu kepada masjid ini pahala sedekahmu kepada saudaramu ini. Yang di dunia mungkin tidak dibalas, tapi di Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah disiapkan pahala terbaik. Ini ketika seorang muslim berbuat baik. Tapi kalau yang berbuat baik itu bukan muslim misalnya, bukan orang muslim, bukan orang Islam, kira-kira tetap dapat balas kebaikan apa enggak? Ada orang bukan muslim berbuat baik tadi Allah sedekah, kira-kira dapat balas kebaikan apa enggak? Oh, dapat ketika di dunia. Apa contohnya? Dianggap sebagai orang baik, itu suatu kebaikan, ya, senang dia anggap orang baik, senang. Dan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memberikan balasannya kontan ketika di dunia. Maka dalam kitab fikih sunnah Said Sabiq ketika membahas bab wakaf itu menjelaskan, orang di luar Islam kalau berbuat baik maka langsung dibalas dunia, sedekah langsung dibalas, bisnisnya tambah bagus, tambah lancar, tambah berkembang. Itu kalau orang di luar Islam. Kenapa? Wa ma lahum fil akhirati min nasib. Karena apa? Karena balasan itu hanya ketika di dunia. Ketika masuk di akhirat, dia sudah tidak lagi punya balasan dan tinggal menunggu siksanya saja. Jadi kalau kita melihat orang di luar Islam berbuat baik, kok malah semakin baik, kita jangan kemudian iri.
Jadi kalau orang Islam malah juga tambah suki, tambah makmur, tidak. Jangan perlu ini. Tapi pun jangan cuma kita mengolok-olok, oh, ini baik, jangan malah kita mengatakan seperti itu. Jadi apapun yang kita berbuat baik hari ini adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dibalas oleh manusia itu menjadi kebaikan, tidak dibalas sudah disiapkan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak, Ibu, rahimani wa rahimakumullah, itu khairan ihsan dan hasan ihsan sama. Jadi kalau hasan itu kebaikan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan kalau dikerjakan itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Tapi kalau khair artinya baik, tapi bisa dikerjakan oleh siapapun, baik yang Islam ataupun di luar Islam. Kemudian Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan dalam semua perbuatan itu ada kebaikannya masing-masing dengan kadar yang berbeda-beda. Kadang itu menjadi wajib, kadang menjadi sunnah. Maka berbuat baik ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kalian siapa? Manusia, untuk berlaku ihsan, berlaku baik. Karena kebaikan itu nanti akan menjadi suatu hal yang akan dinanti-nanti oleh manusia pada hari kiamat. Hari ini kata sahabat Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyamun. Manusia yang hari ini sedang berjalan, yang sedang duduk, yang sedang lari, sedang olahraga, bekerja, itu hakikatnya seperti orang yang tidur. Namanya itu dia tidak sadar. Fa'idha matu intabahu. Kalau dia mati barulah sadar. Kebalikannya. Jadi manusia itu seperti orang tidur. Dia tidak sadar apa yang dia lakukan. Tapi nanti ketika dia sudah mati baru merasakan apa yang dia lakukan ketika di dunia. Dicontohkan dalam sebuah hadis bahwa ada seorang sahabat yang meninggal dunia. Kemudian sebelum meninggalnya itu mengucapkan suatu kalimat-kalimat yang aneh di telinga orang-orang di sekitarnya. Dia mengatakan seandainya lebih baik, seandainya semuanya. Ini adalah sedang sakaratul maut, mengucapkan seandainya semuanya. Yang itu berpikir, ini maksudnya apa? Aku mati kok mana? Seandainya semuanya. Terus mengucapkan lagi seandainya yang baru. Orang-orang lebih heran lagi, orang mati kok orang punya seandainya yang baru. Ini pengen uang biaya apa gimana? Maka kemudian hal itu disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, oleh istrinya misalkan, suamiku ini ketika mau meninggal kok mengucapkan sesuatu yang aneh, yang asing, kami nggak paham maksudnya apa. Maka kemudian Rasul bertanya, apa yang diucapkan oleh suamimu? Saya ini menjawab, pertama, seandainya lebih jauh. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan, suatu ketika suamimu itu datang ke masjid. Di tengah perjalanan itu melihat orang tua yang juga berjalan ke masjid. Karena suamimu melihatnya kasihan, orang tua itu berjalan sudah dengan jalan yang susah, maka menuntun sampai ke masjid. Tapi nuntunnya tidak dari rumah, di pertengahan jalan. Maka ketika sakaratul maut, pahala menuntun orang tua ke masjid itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa menuntun orang yang mau ke masjid dan jaraknya dekat itu sudah luar biasa pahalanya. Maka suami mengatakan seandainya
pasti pahalanya akan lebih besar lagi. Kemudian suaminya juga mengatakan, ya Rasul, seandainya semuanya. Kemudian Rasul menjelaskan suatu ketika dalam kondisi berbuka puasa, ada tamu orang yang minta-minta datang ke rumah suami itu. Suamimu hanya punya satu roti, sedangkan ada orang yang datang untuk meminta-minta, maka karena rasa kasihan diberikanlah setengah roti itu untuk pengemis itu dan setengahnya lagi dimakan oleh keluarganya. Maka ketika sakaratul maut ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pahala memberikan setengah roti itu luar biasa besarnya, maka suami mengatakan, seandainya semua roti waktu itu saya berikan, pasti pahalanya akan lebih baik lagi. Kemudian Rasul sekali lagi mengucapkan seandainya yang baru. Maka Rasul menjelaskan, suatu ketika suami itu baru beli baju di pasar, pakaian baru. Ketika dalam perjalanan pulang, itu melihat anak kecil yang menangis kepada ibunya karena meminta pakaian, sedangkan ibunya tidak punya uang untuk membeli pakaian itu. Maka suamimu yang baru beli pakaian baru itu merasa kasihan dan melepas pakaian yang sedang dipakai, diberikan kepada anak tersebut. Kan baru dia beli pakaian baru, maka yang lama dilepas, yang baru dipakai, yang lama diberikan kepada orang itu untuk dipakai. Maka ketika sakaratul maut ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bersedekah dengan pakaian lama, pakaian bekas itu pahalanya luar biasa. Maka suami mengatakan, seandainya yang baru yang saya sedekahkan, pasti pahalanya itu akan lebih baik lagi. Bapak-bapak, ibu, rahimahullah. Ini seorang sahabat merasa menyesal ketika melaksanakan seperti itu. Lalu bagaimana dengan kita? Kira-kira apa yang bakal kita sesalkan? Seandainya dulu pas ada bangunan masjid saya ikut bantu, seandainya dulu saya sholat jamaah, seandainya dulu pas kecil saya ngaji, seandainya dulu pas ada orang susah saya bantu. Pasti sangat banyak sekali kata seandainya yang akan kita ucapkan. Nah, maka mumpung hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berbuat baik, kita laksanakan apapun yang kita mampu. Dengan semua yang kita lakukan, hanya bisa dengan harta, hanya bisa dengan kegiatan fisik kita, tenaga kita, maka itu. Dengan ilmu kita, maka itu juga yang kita berikan. Apapun bentuknya, kita berikan yang terbaik untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika orang itu berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bentuk kebaikan itu. Maka kata ihsan, berbuat baik itu memiliki berbagai macam tingkatan. Ada beberapa pembagian ihsan yang Rasulullah SAW sebutkan. Di antara adalah berbuat baik dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang zahir maupun yang batin. Sekarang saya mau tanya Pak, kalau misalnya kita itu mau datang sholat jamaah, sholat zuhur misalnya, dengan dibandingkan kita datang mau kondangan, kira-kira pakaiannya bagus yang mana? Bagus yang kondangan ya? Padahal kita kondangan itu ketemu siapa? Ketemu manusia, sesama manusia. Pokoknya dicari pakaian yang terbaik, ya sandalnya, ya celana atau sarung, pakaiannya, pakai semua dan sebagainya, itu menggunakan pakaian terbaik. Sedangkan terkadang tidak semuanya, tidak selalunya. Terkadang kalau misal kita melaksanakan kewajiban, kita sholat, itu menggunakan pakaian seadanya. Lah, ini sholat.
pulang dari sawah misalnya mau belum sempat mandi, jadi tidak masalah. Tapi terkadang hari itu kembali mau ketemu manusia menggunakan pakaian yang terbaik, ketemu penciptanya manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah biasa saja. Kita pakai pakaian terbaik itu kapan? Kalau mau ibadah, kalau mau Idul Fitri sambil berangkat. Kalau Idul Fitri saya yakin pasti pakainya bagus, ya baik yang baru ataupun dipilih yang terbaik. Kenapa? Karena sholatnya tahunan, setahun sekali. Kayaknya sama dengan pulang, ya tapi kayaknya nyesel mas. Padahal sholatnya sunnah, ya bukan wajib, tapi rasanya beda. Nah maka ketika kita melaksanakan suatu kebaikan, suatu ibadah, diusahakan untuk melakukannya dengan maksimal, dengan sebaik mungkin. Tadi contohnya sholat jamaah, ya kalau bisa pakai itu pakaian terbaik. Kalaupun memang tidak harus terbaik, maka pakaian yang sopan, yang rapi, yang pantas. Jangan sholatnya misalnya sudah pakai celana kolor, kaosnya ngabret, ketika sujud apa? Kelihatan ya. Jadi ketika sujud kelihatan. Makanya jangan sampai jadi giliran mau ketemu kondangan ataupun arisan dan sebagainya pakaian terbaik. Ataupun bahkan mungkin sholat misalnya hanya sekedar mendapatkan sahnya saja. Kata walibornya apa-apa. Yang penting kan sah, betul auratnya benar memang sholatnya sah. Tapi kan tidak baik, tidak pantas. Maksudnya ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pakaian yang seperti ini. Kita mau ketemu orang yang dianggap mulia saja, anggaplah misalnya kita mau ke kepala desa, ke bupati dan sebagainya, kita pakai terbaik, maka kita menyambut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pakaian yang seperti itu saja. Dalam beramal sedekah misalnya, maka al-jazaa'u tadi min jinsil amal. Orang itu dalam kebaikan berbeda-beda. Ada orang yang sama-sama sedekah 10.000, tapi nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda. Padahal sama-sama 10.000. Ya kan sebabnya apa? Ada orang sama-sama, dua orang ini sama-sama infaknya 10.000, tapi pahalanya beda. Itu namanya kan? Ya karena pamernya bisa, karena pamernya bisa itu sedekahnya. Karena pamer bisa, bisa. Kemudian katanya itu masalah hati, masalah secara fisiknya ya kan sama-sama 10.000, malah pahalanya beda. Ya, satunya mau surga, satunya pamer. Satunya itu punya uang 1 juta, infaknya 10.000, pantas apa enggak? Satunya cuma punya uang 20.000, diinfakkan 10.000. Berarti yang diinfakkan berapa persen? 50%. Punya uang 20.000, diinfakkan 10.000, berarti dia sudah menginfakkan 50% dari hartanya. Nah, sedangkan ada orang punya uang 1 juta nggak dipakai, diinfakkan cuma 10.000. Sama-sama nilai 10, tapi nilai di Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda. Kenapa? Karena ada nilai pengorbanannya. Yang satu mengorbankan setengah harta. Begitu boleh untuk lalu misalnya, tapi apa? Infak ada diinfakkan 10.000. Sedangkan yang satunya 1 juta infakkan 10.000. 10.000 bagi dia itu sangat mudah, artinya tidak merasa kehilangan. Sedangkan 10.000 bagi yang punya uang 20.000 itu setengahnya, mengorbankannya itu narik aja luar biasa. Infak boleh ya. Misalnya seperti itu. Nah kadang-kadang ketika Jumatan aja kita pilih-pilih parkir gas-gasnya, parkir kasih. Tapi kalau infak Jumatan, ya seperti itu saja. Kadang-kadang receh, paling ireng makan sama rok misalnya. Atau bahkan mungkin yang 2.000 yang ada yang paling jelek. Nah, maka ketika kita berbuat baik, diusahakan adalah dengan semaksimal mungkin yang kita mampu. Tidaklah sama kebaikan dengan yang kita lakukan dengan orang lain. Itu kan cuma 10.000 ya, saya bayarnya mas gitu. Ada yang lain punya infak 100.000, ya karena dia punya lebih. Maka jangan kemudian kita merasa, saya kok sudah berbuat baik, kemudian kalah kalau mulia, terus kita merasa iri dan tidak terima. Kalau tidak terimanya untuk meningkatkan lagi, dia bisa infak 100.000, saya harus bisa. Itu nggak masalah.
bagus. Tapi kalau merasa iri, wah, si Mas Bule itu kayak kalah kan dia berbuat yang tidak ya mengatakan kepada orang itu yang tidak baik atau hanya kita berbuat curang dan lain sebagainya, itu hal yang tidak diperkenankan dalam kebaikan. Maka apapun yang kita lakukan selama itu baik, insya Allah akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua sudah tahu ayatnya dalam surat Az-Zalzalah. Dua ayat terakhir, mana bunyinya Pak? Az-Zalzalah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang berbuat baik walaupun sebesar biji sawi sangat kecil, maka akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dicatat dan akan dibalas nanti ketika di akhirat. Dan sebaliknya, orang yang berbuat buruk walaupun sebesar biji sawi itu akan juga dicatat, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini mungkin kita tidak merasa akan adanya kebaikan yang telah kita lakukan. Kita mungkin sekedar hanya membantu orang yang sedang kesusahan. Kita merasa tidak istimewa. Karena yang kita lakukan mungkinlah umumnya manusia. Tapi kita harus sadar bahwa kebaikan itu justru terkadang yang sangat ikhlas dan paling ikhlas itu kalau kebaikan itu sederhana. Ada di sawah misalnya, ada orang mau angkat rumput, suka orang kuat, kita angkatkan, kita bantu. Ya kira itu amalnya istimewa apa enggak Pak? Anggapan kita istimewa apa enggak? Lah, biasa aja lakukan itu. Tapi kalau kita bisa infak 1 juta di masjid, langsung bangganya luar biasa. Apalagi disebut ketika Jumatan, ya telah infak bapak bulan, dia merasa sangat bangga. Itu kebaikan, benar kebaikan. Tapi terkadang kebaikan yang seperti itu kita malah sombong, akhirnya pengen dihormati, pengen disebut namanya, pengen disanjung. Tapi kalau kita berbuat baik yang kecil, anggap tadi kita bantu orang kesusahan, itu kita mikir lah orang sebut namanya apa sih yang kita bantu saudara kita di sawah misalnya, jujur kok pengen disebut Jumatan, kan nggak pantas banget. Puasa disebut Jumatan, nggak pantas. Tapi kita lakukan itu dengan ikhlas, kita nggak pengen dipuji, kita nggak pengen disebut namanya. Dan bisa jadi kebaikan kecil itulah yang paling ikhlas dan paling diterima di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau amal itu berat, besar, itu kadang-kadang tadi punya resikonya nggak ikhlas. Mungkin sekarang kita ikhlas, sudah bantu orang, kok suatu orang itu nggak baik sama kita. Orang kayak hutan yang harus tertulung misalnya, kata-kata orang kayak hutan yang enggak itu bisa jadi akan menurunkan pahala yang sudah dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sadarkah kita kalau misalnya ada orang tua di depan terus mau pakai sendal kesusahan, kanan buat kiri buat kanan, terus kita bantu, kan kita nggak merasa istimewa. Wah ini pahala luar biasa, saya sudah membantu orang. Tidak seperti itu. Kenapa? Anggapannya itu kecil, tapi yang kecil itu dia pasti ikhlas, gak mikir urusan bayar, urusan terima kasih Bapak amal kecil ini. Tapi itulah diri yang paling ikhlas dan paling diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasulullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kamu itu meremehkan kebaikan apapun. Karena dianggapnya kebaikan itu kecil, akhirnya tidak dianggap biasa baik. Padahal bisa jadi itulah amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah menyebutkan, walau antal akhaka biwajhin malikin. Bahkan seandainya kamu itu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, dengan senyum, dengan ramah, itu juga menjadi kebaikan. Dan terkadang hal-hal seperti itu kita menganggapnya biasa remeh, padahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pahala yang luar biasa besar. Bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Itu ketika kita
berbuat ihsan baik dalam menjalankan kewajiban, maka jalankanlah kewajiban amal soleh dengan sebaik-baiknya, jangan setengah-setengah. Berikutnya adalah meninggalkan keburukan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu pun dengan yang baik, dengan yang maksimal. Kita meninggalkan keburukan dengan yang maksimal. Maka ada sebuah kisah yang mungkin sudah masyhur di antara kita. Adanya 3 orang yang itu terjebak di dalam gua, tertutup pintunya oleh batu, nggak bisa dibuka karena saking besarnya. Maka satu di antara mereka mengusulkan, ini kayaknya kalau dibuat didorong tangan kita nggak akan kuat. Mari kita berdoa kepada Allah dengan wasilah amal perbuatan kita masing-masing. Maka ada orang yang berwasilah dengan perbuatannya. Apa wasilahnya? Dia berdoa, ya Allah, Engkau tahu suatu ketika saya itu punya uang, diberikan harta lebih. Kemudian ada seorang yang ingin meminjam uang kepada saya, perempuan, maka saya mau meminjamkan uang itu kepadanya, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Orang itu harus mau berbuat zina dengan yang meminjamkan. Karena perempuan itu dalam keadaan terdesak, darurat, maka dia kemudian mau. Sebelum melakukan zina itu, tiba-tiba sang laki-laki ini ditegur, diingatkan perempuannya, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian laki-laki itu sadar, ketika padahal dia dalam kondisi yang sangat memungkinkan untuk berbuat zina. Artinya sudah tidak ada lagi orang yang melihat, dalam kondisi yang aman. Kemudian perempuan itu sudah mau karena dia meminjam uangnya. Tapi ketika mendengar kata takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kemudian mengatakan, pergilah kamu dengan uang ini, saya tidak butuh lagi. Maka orang yang meninggalkan keburukan dengan semaksimal mungkin, padahal dia punya kesempatan untuk berbuat baik, berbuat buruk, maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Ada orang punya kesempatan berbuat buruk untuk mengambil uang orang lain, untuk mengambil hak orang lain. Gak ada manusia yang melihat, gak ada siapapun yang mengetahuinya. Tapi kemudian dia merasa bahwa ada Allah yang sedang melihat saya, maka dia meninggalkan dengan semaksimal mungkin. Bukan kemudian lah masih gelap, ya lah berkulit bela, sisa campur mengasuk-asuk. Tidak, tapi dia tinggalkan semua itu dengan maksimal. Ini nggak boleh, walaupun 100 perak. Ini haram, ini nggak boleh, maka harus ditinggalkan. Maka orang yang meninggalkan keburukan dengan maksimal itulah dia mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dia punya kesempatan itu. Kemudian yang berikutnya apa? Ihsan, berbuat baik dalam bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak berkeluh kesah dan sikap pasrah. Jadi takdir ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu berbeda-beda. Ada orang yang diuji dengan apa? Dengan suatu kebaikan, dididik harta yang banyak, dididik jabatan, dididik kekuasaan. Itu maka adalah ketetapan Allah atas dirinya. Orang pasti senang kalau seperti itu. Tapi ada kalanya orang itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takdir yang kurang baik menurut manusia. Makanya ada hadis yang Rasulullah SAW sampaikan, di hari kiamat nanti itu akan ada orang yang dari lahir sampai dia mati hidupnya susah terus. Ketika lahir harus misalnya cesar. Kemudian ketika kecil orang tuanya meninggal,
diasuh oleh saudara lainnya. Kemudian ketika kecil dia mendapatkan sakit, kecil sakit-sakitan, sampai gede kemudian hidupnya susah, buat nyari kerja nggak bisa, dan lain sebagainya, sampai dia kemudian mati hidupnya susah terus. Tapi di balik usaha itu dia sambil mengerjakan yang wajib, sholatnya dikerjakan, puasa dikerjakan, baca Al-Quran dikerjakan. Maka orang yang tadi dari lahir sampai mati itu hidupnya susah, dimasukkan dalam surga. Kemudian ketika dimasukkan itu bahasanya adalah dicelupkan dalam surga, sekali celupan dia akan langsung. Bilangnya kalau Subhanahu wa ta'ala, wahai yang baru, kamu itu pas dunia dari lahir sampai mati itu susah terus. Sekarang sudah di surga, kira-kira masih ada apa enggak sisa dari kesusahan itu? Maka hamba itu jawab, demi Allah, tidak ada lagi kesusahan atas diriku pada hari ini. Maka apapun yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu sakit, baik itu kesusahan apapun, maka diterima. Karena itulah yang terbaik. Meskipun yang mungkin kita harapkan bukan itu, pengen mengharapkannya sesuatu dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Ada orang sudah berumah tangga, belum dikasih anak misalnya, kemudian melihat saudara yang lain sudah punya anak, dia belum, maka yakinkan dalam hati bahwa itu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik. Meskipun mungkin berat, makanya harus bersabar. Yakin bahwa ini pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini yang terbaik. Ada orang masih muda, kemudian ditinggal oleh orang tuanya, padahal orang tuanya juga mungkin masih muda, sehat, bahkan mungkin tadi malam habis ngobrol sama kita, habis bercanda, paginya meninggal dunia. Maka kita harus bersadar bahwa itu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik, tidak bisa lagi untuk ditawar. Ada orang tua punya anak, anaknya pengennya disekolahkan di tempat yang terbaik, suruh belajar Islam, suruh belajar ngaji, suruh belajar mendalami ilmu agama. Kok ternyata dia tidak mau atau bahkan sudah di sana tidak betah. Maka jangan kemudian mengatakan itu adalah suatu hal yang buruk, karena bisa jadi orang itu akan berbuat baik di tempat yang lain. Hari ini kita bisa berbuat baik di masjid, ngaji, datang, mendengarkan tausiah, baca Quran, sholat jamaah. Tapi ada orang lain yang bisa jadi kebaikannya itu gak kayak kita. Apa contohnya? Misalnya orang supir, kerjanya supir, ngantar orang pagi siang sore, kerjanya itu aja di jalan. Untuk sholat jamaah mungkin hanya sekedar beberapa sholat saja, mampir di pom bensin sholat, setelah itu dia mungkin jamaah pergi lagi. Setiap hari seperti itu, mau ngaji ke masjid nggak bisa, kemudian mau datang ke pengajian di tempat lain juga nggak bisa. Karena apa? Pekerjaannya di tempat seperti itu. Atau bahkan mungkin yang lebih ringan, misalnya nelayan yang kerjaannya di lautan berbulan-bulan nyari ikan, kira-kira ya kan gak ada pastinya di dalam kapal, gak bisa datang untuk sholat jamaah sebagaimana kita hari ini. Tapi itu pun kebaikan. Kebaikannya apa? Kita hari ini bisa merasakan dengan kita semuanya makan ikan laut itu gak ke laut apa? Beli ya, enggak main-main bareng lah, atau kalau cilacap, kalau pancing, enggak seperti itu. Kenapa? Karena ada orang yang sudah mengusahakan. Ya itu jadi kebaikan juga. Walaupun kita harus ke sana. Supir tadi misalnya, kita pengen berangkat suatu tempat, kita nggak mampu untuk berjalan sendiri, berangkat sendiri, maka kita melewat perantara dari supir. Maka supir itu yang bekerja karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pun sedang beribadah. Apalagi mungkin memang tujuannya ke tempat-tempat ibadah, pengen haji, pengen umroh, pengen datang ke pengajian,
ngantarkan ke suatu tempat, itu jadi kebaikan. Padahal dia gak di masjid, dia gak ngaji kayak kita, tapi dia punya wasilah perantara yang lain. Karena apa? Kebaikan yang Allah bukakan itu kebaikan sangat banyak. Maka jangan pernah kemudian kita menganggap yang berbuat baik itu yang di masjid kok tidak. Yang di luar masjid itu pun banyak kebaikannya. Hari ini kita bisa duduk di sini di masjid dengan tenang. Jadi yang bangun masjid ini misalnya aja, mungkin nggak datang sekarang sudah ini, ya. Nggak ikut ngaji sekarang. Dia katanya kapan? Pas sholat jamaah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat Jumat. Setelah itu beras ngaji tahu. Tapi dia bangun masjid ini, yang bangun jadi tukangnya. Kira-kira itu kebaikan bukan? Itu kebaikan. Dan kita mungkin kayak saya datang ke sini duduk, saya kan ikut bangun itu apa-apa. Hanya menyampaikan diri saja. Nah, orang yang menyiapkan mejanya, yang menyiapkan sopnya, yang menyiapkan ada buat teh misalnya, menyiapkan roti, itu semua dapat kebaikannya. Hanya memang cara itu berbeda. Kebaikannya yang didirikan oleh Allah SWT itu sama, tapi cara dibikin ini berbeda. Nah, maka apapun yang bisa kita lakukan, jangan kemudian kita merasa yang sudah baik merasa sombong. Bangun masjid, ini saya jadi takmir masjid, urusin masjid, pas saya jadi takmir, misalnya masjidnya makmur ini dan sebagainya, tidak perlu disombongkan. Adapun yang berbuat baiknya mungkin di luar itu, menjadi tukang kok, sholat jamaah, kadang-kadang bacakan perpisah, misalnya, maka tidak masalah. Tetap diusahakan yang bisa dia kerjakan, maka kerjakan. Bahkan mungkin Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada orang-orang di tengah kita yang kita anggap mungkin tidak berbuat baik pun bisa berbuat baik. Misalnya kan ini berada di masjid, di samping masjid ada jalan raya misalnya. Kemudian tiba-tiba ada orang jatuh, pakai motor, tabrakan atau yang punya lainnya. Kira-kira yang akan menolong itu yang di dalam masjid apa yang di pinggir jalan? Ini pinggir jalan langsung akan menolong. Ya di masjid, karena mungkin anggapannya ada orang ini. Padahal itu juga kebaikan. Maka kebaikan-kebaikan yang seperti itu sifatnya itu juga jangan sampai kita meremehkan. Wah, pusing apa kali rumah kita jamaah luar masjid makan pindang misalnya kita bahas sendiri. Tidak seperti itu. Semua kebaikan yang kita lakukan, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan ditulis, dicatat oleh malaikat yang senantiasa mendampingi kita. Malaikat siapa? Raqib dan Atid. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ada amal yang baik dicatat, ada yang buruk juga dicatat. Maka Rasulullah mengatakan, ketika seorang itu mengucapkan kalimat Subhanallah wa bihamdihi, maka akan ditumbuhkan baginya dalam surga suatu pohon. Jadi kan mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi atau Subhanallah, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ditumbuhkan satu pohon bagi yang mengucapkan kata Subhanallah wa bihamdihi. Cuma kadang kita ngerasa Subhanallah wa bihamdihi kan biasa. Kalau misalnya sudah hafal 30 juz baru rasa luar biasa 30 juz. Ya memang bagus, tapi jangan sampai meremehkan yang kecil. Aku siapa ini Subhanallah, Eno, juz amma, di luar kepala misalnya. Nah, memang secara kadang beda, tapi itu pun kebaikan. Kita ucapkan Subhanallah bihamdihi, maka ditumbuhkan orang untuk orang yang baik tersebut satu pohon di surga. Pohonnya sangat besar, bahkan tidak bisa ataupun baru bisa dikelilingi diameter gedenya itu apa? Oleh kuda selama 70 tahun. Dengan cuma mungkin kalau bahasa kita kayak teguh kita di bumi 70 tahunnya nggak selesai juga ya. Itu hanya mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi. Nah, kalau
Itu kan ucapannya setiap hari 100 kali selama sebulan berarti 3.000 kali misalnya. Maka kita punya hutan di surga, hutan kebaikannya itu suatu pahala yang sudah disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amal seperti itu, kebaikan-kebaikan seperti itu jangan sampai diremehkan. Bisa mengucapkan kalimat baik, subhanallah, bihamdihi, subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah, baca sholawat, tasbih, tahlil, itu adalah amal kebaikan. Jangan diremehkan. Membaca Al-Quran pun itu kebaikan. Gak bisa baca Quran dengerin yang pada ngaji didengarkan. Oh gak ke masjid, makanya ada radio, radio hotel, itu menjadi kebaikan. Pokoknya kebaikan itu sangat luas yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan tidak bisa bangun masjid pakai tenaga, bisa bantu infak. Infak kabarnya tidak masalah, semampu kita. Gak bisa apa-apa juga datang masjid untuk sholat jamaah, memakmurkan masjid. Gak bisa ikut kajian, datang sholat jamaah, ikut dengerin pengajian, itu juga menjadi amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga bisa ikut kaji, tapi misalnya cuma buat kateh, ya nggak masalah, itu pun kebaikan. Intinya kebaikan sangat luas dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kebaikannya, niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu hadis yang mungkin bisa kita pelajari bersama pada kesempatan pagi hari ini. Ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kebaikan dalam semua urusan. Dan saya tutup dengan sebuah syarah penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa ini mungkin sangat terjadi bila saya sampaikan makruh apa dipuji, tidak disukai, membakar serangga dan lainnya dengan api. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW suatu ketika sedang berjalan dengan para sahabatnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, "Kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa mararna bi qaryatin namlin qad ukhriqat. Fa khatiba Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala innahu la yanbaghi li basharin an yu'adziba bi adabillahi azza wa jalla." Suatu ketika Ibnu Mas'ud berjalan dengan Nabi. Di pertengahan jalan melihat rumah semut yang dibakar. Maka Nabi SAW marah dan mengatakan tidak pantas bagi manusia untuk menghukum ataupun melakukan siksaan dengan yang harusnya dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rumah semut yang gak apa-apain, maksudnya ya gak ganggu kita, terus kita hancurkan. Beda urusan kalau memang di rumah ingin kita hilangkan, ingin kita suruh pergi dari rumah. Tapi kalau ada hewan-hewan yang memang tidak bersalah, ada ayam buat mainan dilempar, ikan misalnya ya, serambang, ataupun bahkan mungkin tumbuhan, ada orang apa-apa melaku dalam mikrolet pertanyaan. Padahal itu bukan punya kita. Apa itu salah? Itu salah. Dolim tidak boleh seperti itu, kecuali itu mengganggu. Ada pohon, tumbuhan kok sampai ke jalan, ganggu jalan, itu harus ditinggalkan. Tapi nggak ganggu, mau namanya di kebun orang dirusak misalnya, maka nggak boleh. Sama tadi, makanya kita tidak diperbolehkan untuk membuat air panas ke lubang. Mungkin kalau dulu kan namanya nyari kasir ya, di sana air panas, pun kasirnya betul. Itu nggak boleh. Kenapa? Menyiksa makhluk yang lain, baik itu kasir, semut, orang-orang, apa-apa serah. Oh ya, nggak boleh diganggu, nggak boleh disiksa, baik dengan api, baik dengan air panas, ataupun disiram apapun yang mengganggu. Terakhir, larangan tadi makruh tidak disukai. Sekarang larangan. Nah, kasih sayang kepada makhluk, kepada hewan itu bisa menjadi tanda Allah cinta pada kita. Mungkin sapi kita, kapan Allah cinta sama kita? Oh, kalau kita ibadahnya bagus, itu benar. Tapi ada kalanya dengan melalui perantara hewan.
Atau ketika seorang sahabat namanya Muawiyah bin Qurrah, dia menceritakan bahwa bapaknya pernah mengatakan Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Wahai Rasulullah, aku menyembelih seekor kambing dan aku sayang kepada kambingnya." Ada orang sahabat nyembelih kambing, tapi kok Allah, saya menyembelih kambing, tapi saya senang sama kambing ini, terjaga dari kecil, saya kasih makannya kayak anak sendiri lah kambing saya. Maka Nabi SAW mengatakan, wasyata in rahimtaha rahimakallah. Adapun kambing, kalau kamu senang atas senang itu, kamu merawatnya, menyayanginya dengan baik, maka Allah akan memberikan kepadamu rahmat. Kita diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara hewan. Dengan punya ayam, yang dikasih makan, dijaga, maka bisa jadi lewat perantara ayam itu dia dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wedhus, disayangkan rumputnya, ngalir dan sebagainya, dijaga, sakit diobati. Kita senang dengan artis itu, kita menghormatinya, ini menjaga kambing itu, sapi itu, maka bisa jadi kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari sholat, bukan dari puasa, tapi dari mana? Dari kambing yang kita jaga dengan baik. Nah, ini pintu kebaikan luar biasa. Dengan melihara burung yang dijaga dengan baik, burungnya jangan disisakan dengan makan. Melihara kucing, apalagi dan lain sebagainya. Pokoknya ketika kita mempunyai binatang dan sebagainya, ya dijaga dengan baik, dikasih makan, dirawat, maka itu bisa menjadi sebab datangnya rahmat Allah turun kepada kita. Ini luar biasa. Dari hewan pun bisa memberikan kebaikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, Allah, saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dari hadis ini, maka kita diberitakan untuk berbuat baik kepada siapapun dengan kondisi apapun, dengan perbuatan baik apapun, dengan ucapan bisa, dengan list, dengan perbuatan bisa, dengan harta bisa, dengan ilmu bisa, dengan nasihat bisa. Maka tinggal kita pilih. Saya nggak bisa pakai ilmu, pakai tenaga. Saya bisa pakai tenaga, pakai harta. Saya bisa pakai harta, pakai lisan. Ngajak orang lain untuk ngajak hati, itu juga kebaikan. Maka awal kebaikannya niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang memberikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan saya untuk kita semua bisa kita amalkan, bisa kemudian untuk kita sampaikan kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian, rahimahullah, saya ajukan pada kesalahan kurang jelas dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Saya ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.